Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur kita berjumpa di hari Selasa. Pada hari ini saya akan meneruskan apa yang sedang kita akan renungkan sepanjang bulan ini, yaitu tentang Natal. Kemarin kita telah sama-sama belajar bahwa inti dari Natal sebenarnya adalah pengharapan. Dan sebenarnya berita tentang kelahiran Sang Juru Selamat itu sudah dinubuatkan sejak dalam perjanjian lama, bahkan Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Tuhan berkata kepada Hawa pada saat itu, keturunanmu akan bangkit dan akan meremukkan kepala dari ular ini. Saudara, kita tahu bahwa dari zaman perjanjian lama, dari Kejadian 3 sampai kepada kelahiran Yesus Kristus di perjanjian baru, itu kurang lebih ada 4.000 tahun, saudara. Lama sekali, 4.000 tahun. Saudara, Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya untuk lahir ke dalam dunia melalui seorang perempuan dan tunduk takluk kepada hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, di masa-masa kita saat ini mungkin sedang ada dalam keadaan seperti ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tanpa pengharapan, kelihatannya sepertinya tidak akan ada pertolongan. Saudara harus memahami bahwa Allah telah merencanakan pertolongan bagi setiap kita. Seperti karya keselamatan yang sudah Allah rencanakan sejak semula. Ya, 4.000 tahun setelah Allah berbicara kepada Hawa, maka Yesus Kristus lahir ke dalam dunia. Dia menjadi penggenapan dari nubuatan itu. Dia menjadi penggenapan dari pengharapan yang Tuhan janjikan kepada manusia. Nah, saudara, setelah genap waktunya, waktu Tuhan itu selalu yang terbaik bagi kita. Kemarin saya sempat singgung ini. Kalau hari ini kita masih bergumul, kalau hari ini kita masih belum mendapatkan apa yang kita doakan, doa kita belum dijawab, saudara, jangan berhenti berpengharapan kepada Tuhan, karena kita tidak pernah tahu waktu Tuhan itu seperti apa. Saudara, Tuhan melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Ada orang bertanya, kenapa Yesus lahir 4.000 tahun setelah Kejadian pasal yang ketiga? Kenapa bukan 500 tahun? Kenapa bukan 1.000 tahun? Kenapa bukan sekian tahun sebelum atau setelah 4.000 tahun? Jawabannya adalah karena Tuhan yang berkuasa atas waktu. Dan Tuhan yang berkuasa atas setiap momen dalam kehidupan kita. Bangsa Israel tidak pernah menyangka bahwa 4.000 tahun setelah Allah berfirman kepada Hawa, Kristus akan lahir. Kita tidak pernah tahu kapan pertolongan itu akan dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi yang pasti pertolongan Tuhan akan terjadi bagi saya dan saudara. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan memulihkan keadaan kita, tapi yang pasti Tuhan memulihkan. Dia akan memulihkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, saudara, bahkan mungkin Tuhan mengizinkan sepanjang kita hidup sampai kita berjumpa dengan Tuhan, kita diizinkan Tuhan untuk kita terus bergumul dengan Dia. Saudara, itu bukanlah sesuatu hal yang memalukan. Justru di dalam segala pergumulan kita, Tuhan sebenarnya sedang memberikan kita kekuatan demi kekuatan. Dan kalau kita mau jujur, sebenarnya tidak ada orang yang kembali kepada Tuhan, dalam pengertian tidak ada orang yang mati tanpa membawa pergumulan-pergumulan mereka, atau yang mati dengan tidak ada pengharapannya yang belum terlaksana. Semua orang yang mati pasti meninggalkan pengharapan-pengharapan, meninggalkan doa yang belum dijawab. Tapi saudara, ketika kita berjumpa muka dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus, maka kita telah menerima jawaban doa yang sempurna, yaitu pribadi Allah. Kita telah berjumpa dengan jawaban doa kita yang paling sempurna, yaitu pribadi Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita memahami hal ini, bahwa seperti Tuhan mengutus Yesus Kristus, seperti Bapa di sorga mengutus Yesus Kristus di saat yang tepat, di saat tidak ada orang yang mengetahuinya. Demikian juga pengharapan kita akan pertolongan Tuhan. Demikian juga pengharapan kita akan jawaban doa itu akan terlaksana dalam kehidupan kita. Tidak sesuai dengan waktu kita mungkin, tapi itu sesuai dengan rencana Allah dalam kehidupan kita. Jangan putus pengharapan.
karena waktu Tuhan selalu yang terbaik. Saudara, kalau kita baca kembali Pengkhotbah pasal yang ketiga, firman Tuhan berkata, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatu yang kita perlukan. Kalau saudara baca dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, bahkan di sana dikatakan kalau penderitaan itu sesuai dengan waktunya, maka itu akan menjadi indah bagi kita. Kalau kekurangan, kehilangan, kemiskinan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu ada dalam rencana Allah, maka di dalam situasi yang sulit itu pun kita akan melihat keindahan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, bukan soal apa yang sedang kita hadapi hari ini, tapi persoalannya adalah bagaimana kita percaya kepada Tuhan di tengah-tengah segala situasi yang kita hadapi. Saudara, mari kita melihat Natal ini sebagai satu momen kita merenungkan bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati.